Haleluya! Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita semua. Senang sekali hari ini kita boleh bertemu kembali dalam Renungan 79. Saya percaya setiap kehidupan kita dengan antusias untuk mendengarkan apa yang menjadi suara Tuhan, isi hati Tuhan untuk setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita di dalam Pengkhotbah pasal yang kelima ayat yang pertama. Pengkhotbah 5 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit. Saya memberikan tema renungan hari ini yaitu kata dan hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata dan hati itu adalah dua hal yang berbeda. Tetapi kata dan hati ini juga adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Salomo menulis nasihatnya untuk setiap penyembah-penyembah Tuhan. Dan kitalah yang menjadi salah satu tujuan dari apa yang dinasihatkan Salomo ini. Lewat apa yang ditulis oleh Salomo, firman Tuhan ingin kembali mengingatkan kepada kita tentang bagaimana seharusnya kita hidup di hadapan Allah. Yang pertama kita akan membahas tentang kata. Kata adalah unsur bahasa yang diucapkan atau dibicarakan. Kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti ini, Bapak Ibu Saudara, suatu unsur bahasa yang diucapkan atau dibicarakan oleh seseorang. Dalam kita berkata-kata, satu hal yang perlu kita ketahui, yang perlu kita perhatikan. Dalam kita berkata-kata, jangan asal berkata. Efesus pasal yang kelima, ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Firman Tuhan katakan demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, yang sembrono. Dalam kita berkata-kata, jangan asal berkata, jangan omong kosong, jangan yang kita ucapkan adalah ucapan atau perkataan yang tidak berguna, yang tidak ada artinya. Atau perkataan kita adalah perkataan yang sembrono. Kita memperkatakan sesuatu dengan terburu-buru atau tergesa-gesa, tanpa kita berpikir dahulu. Jangan biarkan lidah kita mendahului pikiran kita. Jangan bicara dulu baru berpikir, tetapi berpikir dahulu baru kita berkata-kata, baru berbicara. Salomo menegaskan tentang hal ini, Bapak Ibu Saudara, sebagai umat-umat Tuhan. Kita sebagai penyembah-penyembah Tuhan, jangan asal bicara di hadapan Allah. Ini menjadi satu nasihat bagi saya, bagi Bapak Ibu Saudara, dan bagi kita semua yang mendengarkan renungan hari ini. Supaya kita memperhatikan bagaimana mulut kita, bagaimana perkataan kita di hadapan Allah. Setiap kata yang keluar dari mulut kita. Supaya kita tidak menyesal dengan apa yang sudah kita katakan. Perhatikanlah bagaimana perkataan kita di hadapan Tuhan. Berpikir dahulu sebelum berkata-kata. Itu adalah tentang kata. Yang kedua, kita akan membahas tentang hati. Hati adalah perasaan. Ada keterkaitan antara kata dan hati. Selain harus dari pikiran, setiap kata yang keluar dari mulut kita hendaklah berasal dari hati kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap doa, setiap kata yang kita ucapkan di hadapan Allah
itu harus datang dari hati kita. Hati yang seperti apa? Setiap kata, setiap doa yang keluar dari mulut kita, hendaknya itu berasal dari hati kita. Hati yang seperti apa? Hati yang tidak panas. Hati yang tidak dikuasai atau diliputi oleh kemarahan. Tetapi muncul dari hati yang tenang di hadapan Allah. Yang sering terjadi Bapak Ibu Saudara kalau kita perhatikan di dalam setiap kehidupan kita. Yang sering terjadi adalah ketika kondisi hati sedang panas. Ketika kondisi hati sedang dikuasai atau diliputi oleh kemarahan. Maka kita akan cenderung mengeluarkan kata-kata yang jahat. Kata-kata yang tidak baik di hadapan Allah. Mari kita perhatikan kembali ayat pokok kita di dalam Pengkhotbah 5 ayat yang pertama. Di sana dikatakan, janganlah terburu-buru dengan mulutmu dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Hal ini menunjukkan bahwa Allah adalah pribadi yang harus kita hormati. Di sana ada kalimat mengatakan Allah ada di sorga dan kita ada di bumi. Allah adalah pribadi yang agung. Dia adalah pribadi yang luar biasa. Dia adalah pribadi yang harus kita hormati. Dia bertahta di sorga sebagai raja di atas segala raja. Perkataan kita harus perkataan yang menghormati Dia. Biarlah doa kita, apa yang keluar dari mulut kita, yang kita katakan kepada Allah, itu tidak berisi tentang umpatan atau cacian atau kemarahan kita kepada Allah. Biarlah setiap kata yang keluar dari mulut kita, dari lidah kita itu berasal dari hati. Hati yang tenang. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Firman Tuhan mengatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kuasai dirimu dan jadilah tenang. Supaya apa? Supaya kita dapat berdoa. Supaya perkataan kita yang keluar di hadapan Allah itu berasal dari hati yang tenang. Tidak sembarangan berkata, tidak terburu-buru dalam berkata. Bagaimana hidup kita di hadapan Allah, bagaimana perkataan kita di hadapan Allah, bukan perkataan yang sembarangan kita ucapkan, tetapi perkataan yang sudah kita pikirkan, perkataan yang timbul dari hati kita, hati yang tenang di hadapan Allah. Kiranya Tuhan menolong setiap kehidupan kita, Roh Kudus menolong setiap kehidupan kita umat-umat Tuhan untuk tidak hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi menjadi pelaku akan kebenaran firman Tuhan. Apa yang kita dengarkan hari ini, kebenaran firman Tuhan menasihatkan kepada saya, Bapak Ibu Saudara dan kita semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti Renungan 79. Kiranya apa yang kita dengarkan hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu yang rindu didoakan pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di 0813 2742 0088. Mari tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengar hari ini. Kembali kami dinasihatkan sebagai umat-umat Tuhan, sebagai penyembah-penyembah Tuhan, untuk kami memperhatikan bagaimana perkataan kami di hadapan Tuhan. Kami berkata-kata tidak sembarangan. Kami berkata-kata sudah memikirkan dahulu di hadapan Tuhan. Dan setiap kata yang keluar dari mulut kami di hadapan Tuhan, itu adalah perkataan yang timbul, yang datang dari hati yang tenang di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan menolong setiap kehidupan kami, umat-umat-Mu. Tuhan tolong agar hidup kami, keluarga besar GBD El Shaddai Magelang berpadanan dengan Injil Kristus, teguh berdiri dalam satu roh,
dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.